Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan gelombang dan optik. Bicara dulu, belum COVID judulnya. Belum COVID Mohon judulnya. maaf. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas mengenai gelombang bunyi. Sebelumnya, semuanya sudah hadir? Udah, Bu. Sudah ya. Gimana kabar kalian? Sehat semua ya? Oh ya, Ibu Cuktur ya. Sehat, Bu. Nih, memang Mohon maaf, semuanya di-mute dulu ya. Saya dulu yang bicara ya. Oke. Eh, baik, ini saya akan share materi kita. Bisa terlihat di layar kalian? Apakah terlihat, Leni? Terlihat, Ibu. Lihat ya. Oke. Untuk materi hari ini mengenai gelombang bunyi, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik bunyi dikaitkan dengan gelombang. Yang kedua, menganalisis sumber bunyi, ada senar dan kolom udara. Kemudian menganalisis kualitas bunyi. Keempat, menganalisis interferensi bunyi. Dan yang kelima, menganalisis efek Doppler. Nah, pastikan kalian sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi dengan bunyi ya. Bunyi itu merupakan salah satu bentuk gelombang. Nah, gelombang apa, Silva? Iya, Bu. Bunyi itu kan adalah gelombang ya. Termasuk gelombang apa? Jenis gelombangnya? Longitudinal. Iya, benar ya. Gelombang longitudinal, ya benar. Nah, gelombang itu kan ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Nah, bunyi adalah salah satu bentuk energi dan sumber bunyi berupa objek yang bergetar. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Nah, dan bunyi itu merupakan gelombang longitudinal ya. Gelombang mekanik berarti dia membutuhkan medium untuk merambat. Dan gelombang longitudinal itu gelombang yang ada yang tahu nggak gelombang longitudinal itu apa? Leni mungkin? Mungkin ada yang ingat? Kan ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Nah, itu terkait dengan arah getar dengan arah rambatnya. Kalau gelombang transversal itu dia arah getar dengan arah rambat saling tegak lurus. Nah, kalau gelombang longitudinal masih ingat nggak? Kalau gelombang longitudinal, Bu, arah getarnya sejajar ya, Bu? Iya, sejajar atau searah ya. Searah dengan Iya. arah rambatnya. Jadi kalau misalnya kita ini kan lagi berbicara, itu kan juga mengeluarkan bunyi ya. Nah, bisa tertimbul bunyi itu karena apa? Poin yang kedua ini, karena ada yang bergetar kan? Karena ada yang bergetar. Nah, kalau kalian mengeluarkan bunyi, apa yang bergetar? Coba kalian pegang ke bawah leher kalian itu. Nah, bergetar nggak kira-kira saat kalian berbicara?
Kita Bergetar, Bu. ya bergetar ya. Bergetar. Tapi yang bergetar itu adalah pita suara kan. Nah, pita suara itu bergetar sehingga bisa menghasilkan bunyi. Nah, bunyinya itu merambat di medium. Mediumnya kalau sekarang kan saya mediumnya udara, dia itu berupa rapatan, renggangan kayak gitu ya. Nah, itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, ini salah satu contoh juga suling dapat menghasilkan bunyi ketika ditiup. Nah, kemudian ada contoh misalnya suatu ruang vakum ya. Misalnya kita masukkan bel di dalam suatu ruang vakum. Kira-kira apa ketika bel ini dibunyikan, apakah akan terdengar suara? Halim mungkin ketika kamu membunyikan bel di dalam ruang yang tidak ada udaranya, apakah akan terdengar suara bel itu? Zami, terdengar nggak suaranya kira-kira? Tidak, Ibu. Tidak ya. Kenapa Zami tidak terdengar? Karena nggak ada udara. Karena nggak ada udara. Iya. Udara itu apa? Sebagai apa? Sebagai medium Iya, sebagai medium atau perantara ya. perantara Sebagai medium atau perantara agar bunyi itu dapat merambat. merambat. Jadi kalau misalnya tidak ada medium, itu tidak bisa merambat bunyi. Seperti misalnya kalau di luar angkasa itu kan kita tidak bisa mendengar langsung suara tanpa adanya alat bantu gitu ya. Nah, jadi eh, salah satu medium untuk bunyi itu merambat yaitu udara atau gas. Nah, jadi bunyi juga bisa merambat di medium padat dan juga bisa di medium cair ya. Dan tidak bisa merambat tanpa adanya medium. Oke, selanjutnya perambatan bunyi. Nah, kita kan mendengar bunyi itu kan kita punya gendang telinga ya. Gendang telinga itu bisa untuk mendengar bunyi. Nah, bagaimana proses gendang telinga itu eh, bagaimana proses bunyi itu bisa didengar oleh telinga kita? Di sini ada prosesnya. Kesan mendengar disebabkan adanya gelombang bunyi yang merambat pada suatu medium sampai ke telinga kita. Tanpa zat perantara, getaran dari sumber bunyi tidak mungkin dapat diteruskan ke telinga kita. Getaran sebuah sumber bunyi itu menggetarkan medium di sekitarnya, sehingga getaran molekul-molekul medium menggetarkan selaput gendang telinga. Nah, jadi misalnya di sini ada sumber bunyi, kemudian kan akan diteruskan ya ke telinga kita, kemudian ke gendang telinga itu akan bergetar ya, akan menggetarkan gendang telinga, kemudian sampai ke koklea ini ya, ke rumah siput kalau kalian pernah lihat kan rumah siput atau koklea, kemudian akan sampai ke saraf-saraf pendengaran, ke saluran yang ini saluran Eustachius. Ini akan menggetarkan saluran-saluran ini, kan di sini ada saraf-saraf pendengaran ya. Nah, di saraf itu nanti akan diteruskan ke otak, sehingga otak kita bisa menyerap informasi bahwa kita tuh kesannya mendengar gitu. Jadi kita bisa mendengar suara dari sumber bunyi yang keluar seperti itu. Nah, kemudian ini tadi medium gelombang bunyi ya, ada zat padat, cair, dan gas. Bunyi merambat itu memerlukan medium. Nah, ini percobaan untuk menunjukkan bahwa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Kalau misalnya kita letakkan bel listrik di dalam ruang vakum, dan itu tidak akan ada bunyi yang bisa keluar. Selanjutnya, cepat rambat bunyi. Nah, bunyi itu kan merambat memerlukan menggunakan apa? Bunyi merambat itu kan pasti ada cepat rambatnya ya. Cepat rambat itu tergantung pada jenis dan suhu zat perantaranya. Nah, kecepatan bunyi pada materi juga sangat bergantung pada modulus elastis dan tingkat kerapatan materinya.
Jadi misalnya nih, ada medium padat, ada medium cair, ada medium gas. Nah, itu berbeda-beda cepat lambat bunyinya di setiap medium itu. Ya. Nah, contohnya mungkin ya, contohnya yang paling sering atau paling umum, misal bunyi di air, misalkan kita lagi berenang di air, terus kalian berbicara gitu kan di bawah permukaan air, itu kan dibanding kalian ketika di udara, itu kan berbeda ya kecepatannya ya, akan terasa berbeda gitu ya. Terus ketika kalian mendengarkan suara kereta api gitu dari kejauhan, dengan kalian mendekatkan telinga kalian ke rel kereta, itu lebih terasa yang mana nyaring antara di udara dengan ketika kalian mendengarnya melalui zat kereta, apa zat padat ya. Kalau rel kereta itu kan zat padat. Kira-kira yang mana yang lebih terdengar lebih kencang gitu bunyinya? Atau mungkin kalian pernah main main ini? Pernah nggak main telepon-teleponan gitu? Buat telepon-teleponan terus pakai tali, nah ya kan dari jauh gitu kan? Kalian berbicara di telepon-teleponan itu dengan kalian teman kalian yang jaraknya jauh dibanding dengan kalian langsung berbicara eh, tanpa medium itu gitu. Yang mana yang lebih terdengar lebih nyaring? Mayrisa mungkin pernah nggak? Rizka mungkin pernah melakukan praktikum itu atau melakukan permainan itu. Yang mana yang terdengar lebih nyaring, Rizka? Suara kita langsung ngomong secara jauh tanpa alat yang telepon-teleponan itu atau yang menggunakan telepon-teleponan itu? Nggak pernah main sih Bu, tapi menurut Rizka lebih nyaring suaranya kalau pakai telepon itu, pakai Iya, model tali dengan kaleng itu. iya dengan tali dengan kaleng itu ya. Mungkin bisa dicoba nanti di rumah ya, biar membuktikan ya. Nah, memang secara prakteknya kalau kita lakukan itu lebih nyaring suara kita terdengar ketika kita menggunakan medium yang zat padat itu tadi. Kan tali kan zat padat dibanding medium udara gitu ya. Karena faktor apa itu salah satunya? Kan kalian tahu kan perbedaan zat padat, cair, dan gas. Itu yang membedakan adalah apanya? Misalnya zat padat besi, zat cairnya air, terus zat gasnya udara. Itu yang membedakan adalah kerapatannya kan? Ya kan? Kerapatan masanya gitu. Jadi kalau zat padat kan lebih rapat. Terus zat cair lebih renggang, udara lebih renggang lagi gitu kan. Jadi asumsinya kan secara ini di medium padat itu lebih cepat dia merambat udaranya. Merambat suaranya dibanding di medium cair, kemudian yang terakhir medium udara. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya itu mengenai efek Doppler. Mungkin kalian pernah mendengar bunyi sirine. Apakah kalian pernah mendengar bunyi sirine yang lewat di jalan raya? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, bunyi sirine yang lewat itu dari jauh, kan misalnya kalian, misalnya siapa ya, Leni lagi berdiri di pinggir jalan raya. Terus dari jauh itu terdengar bunyi sirine kan? Ya kan? Iya. Nah, ketika dari jauh itu bunyinya gimana, Len? Terdengar nyaring atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Terus saat sirine itu melaju menuju kamu, gimana bunyinya? Makin mendekat, makin
makin Ya, makin nyaring kan? Makin nyaring ya, nyiu ya nyiu nyiu misalnya suaranya kan, makin nyaring. Terus dia menjauhi kamu, akan makin lama-lama makin makin hilang ya, makin hilang suaranya kan, makin menjauh. samar-samar gitu. Ya, Iya. samar-samar. Makin lama dia akan makin menjauh, samar-samar gitu. Jadi ketika dia mendekati kamu, suaranya akan makin keras. Kemudian menjauhi kamu, suaranya akan makin menghilang ya. Menghilang. Menghilang. Nah, itu merupakan salah satu efek dari efek Doppler itu yang dirumuskan oleh Christian Doppler ini ya. Nah, bagaimana prosesnya ini nanti akan saya tampilkan. Oke. Nah, baik. Untuk lebih memahami mengenai materi efek Doppler, ini saya hidupkan video ya. Kalian bisa lihat. Kita bisa simak sama-sama video tentang efek Doppler. Bentar ya. Dalam video ini, kalian akan mempelajari salah satu fenomena. Videonya terlihat, terdengar nggak suaranya? Dengar, Bu. Oke, Dengar, Bu. oke. Bentar. Fenomena dalam fisika, yaitu efek Doppler. Pernahkah kalian mengalami situasi berikut? Tentu saja bukan. Lalu, apa kaitannya ilustrasi tersebut dengan efek Doppler? Saat mobil ambulans dalam keadaan diam, maka kamu akan mendengar suara sirine yang konstan dari tempat kamu berdiri. Sirine mobil tersebut mengeluarkan pancaran gelombang bunyi yang membentuk suatu muka gelombang. Saat mobil ambulans bergerak, terlihat bahwa pancaran gelombang bunyi pada bagian depan mobil saling berdempetan. Sedangkan pada bagian belakang mobil saling menyebar. Jika mobil ambulan tersebut bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri lalu melewatinya, maka seperti inilah pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut. Di mana pancaran gelombang yang berdempetan menandakan bahwa pancaran gelombang tersebut memiliki panjang gelombang yang pendek serta frekuensi yang tinggi, sehingga suara yang terdengar semakin kencang seiring dengan mendekatnya mobil ambulans. Sedangkan saat mobil ambulans bergerak melewati tersebut, pancaran gelombang yang mengenai orang tersebut memiliki panjang gelombang yang besar, sehingga frekuensi bunyinya semakin kecil. Maka suara yang didengar juga semakin kecil seiring dengan menjauhnya mobil ambulans tersebut. Jadi, itulah yang disebut dengan efek Doppler. Efek Doppler merupakan perubahan pada frekuensi bunyi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Efek Doppler pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Austria bernama Christian Doppler. Halo. Oke, itu tadi penjelasan mengenai efek Doppler ya. Nah, efek Doppler tadi dari video yang kita lihat itu kan berarti apa tadi pengertiannya, ada yang masih ingat? Silva mungkin masih ingat? Jadi kan berkaitan dengan frekuensi ya. Ada frekuensi pendengar dan ada frekuensi dari sumber bunyi. Ya, jadi frekuensi pendengar dan frekuensi sumber bunyi itu dia relatif kan? Relatif terhadap apa? Berarti kan
relatif, artinya kan misalnya kalau pendengarnya mendekat atau menjauh, atau sumber bunyinya mendekat atau menjauh, itu akan terdengar frekuensi yang berbeda ya, tergantung dengan pengamat dengan sumber bunyi. Itu kan itu yang dimaksud dengan efek Doppler. Nah, frekuensi sirine di sini frekuensi sirine terdengar lebih tinggi ketika ambulans bergerak mendekati kita dan terdengar lebih rendah ketika ambulans bergerak menjauhi kita. Nah, sumber bunyi dengan pengamat ini jadi bisa berbagai kondisi ya. Bisa misalnya pengamatnya diam, sumber bunyinya yang bergerak. Atau pengamatnya bergerak, sumber bunyinya yang diam. Atau bisa dua-duanya, sumber bunyinya bergerak dan pengamatnya juga bergerak. Nah, bergeraknya ini bisa mendekati atau juga bisa menjauhi dari sumber bunyi. Jadi misalnya misalnya Silva dengan mobil ambulans. Silva bergerak ke kanan, mobil ambulans bergerak ke kiri. Artinya kan pengamat dengan sumber bunyi itu saling bergerak menjauhi. Nah, itu nanti akan berpengaruh dengan tanda positif dan negatif di sini, di rumus ini. Rumus ini kan rumusnya frekuensi pendengar, FP itu adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar, sama dengan V plus minus VP per V plus minus PS dikali dengan Fs ya. V ini adalah sumber cepat lambat bunyi di udara. Vp cepat. Kalau Vp adalah kecepatan dari pengamat ya. Kalau pengamatnya diam berarti nanti 0. Kemudian Vs adalah cepat lambat bunyi dari sumber bunyi. Kemudian Fs itu frekuensi dari sumber bunyi. Seperti itu. Nah, bagaimana tanda untuk Vp dengan Vs ini? Jika pendengar mendekati sumber, nah misalnya jika kita ya, pendengar mendekati sumber suara, maka Vp itu frekuensi yang kita dengar itu akan lebih besar dari frekuensi sumber. Dan Vp-nya bertanda positif. Kalau pendengarnya menjauhi sumber, misalnya kita menjauhi sumber, berarti kan frekuensi yang kita dengar akan lebih kecil ya dari frekuensi sumber bunyi itu. Dan Vp-nya bertanda negatif. Nah, jika sumber mendekati pendengar, ini kebalikan ya. Kalau sumbernya mendekati kita, Vp, frekuensi pendengar, itu akan lebih besar dari frekuensi sumber dan Vs-nya bertanda negatif. Nah, jika sumber menjauhi pendengar, sumbernya menjauhi kita, Vp-nya akan lebih kecil ya dari frekuensi sumber dan Vs-nya itu bertanda positif. Bisa kalian pahami untuk ini? Bisa ya. Bu. Bisa, Bu. Terus ada lagi kan kalau untuk itu USG tahu kan? Nah, itu juga menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi pemanfaatan dari gelombang bunyi ya. Oke, ini latihan soal untuk kalian nanti kerjakan di rumah ya. Materi kita sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Dari awal tadi kan sampai akhir. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, saya persilakan. Saya Bu. Silakan Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu mengenai gelombang bunyi. Kenapa suara itu lebih terdengar jelas di malam hari dibanding di siang hari, Bu? Oke, Terima kasih. pertanyaan yang sangat bagus ya, Zami. Ya, mungkin kan pengalaman Zami mungkin kalau di siang hari gitu ya, suara lebih kurang jelas dibanding suara ketika di malam hari kan. Itu penyebabnya yang pertama, kan kalau di siang hari,
itu kan pasti banyak suara-suara yang mengganggu, seperti suara kendaraan, suara pabrik, mungkin suara-suara yang mengganggu, sehingga suara yang kita itu akan terdengar kurang jelas. Tapi kalau misalnya di malam hari, itu kan keadaannya sunyi ya. Keadaan sunyi, kan udah banyak aktivitas manusia kan agak berkurang gitu kan, udah waktunya istirahat, sehingga banyak suara-suara yang mengganggu itu sudah berkurang gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, tapi juga kemudian penyebab lainnya yaitu karena adanya pembiasan gelombang bunyi ya. Nah, kan kita tahu bahwa di siang hari itu udara lebih panas kan dibanding di malam hari. Nah, ketika udara di siang hari itu lebih panas, artinya kan medium udaranya itu lebih renggang, sehingga ke maksudnya dibiaskan ke atas gitu, bukan ke permukaan bumi, dibiaskan ke udara, sehingga bunyi yang kita dengar di siang hari itu akan terdengar kurang nyaring dibanding di malam hari. Kalau di malam hari itu kan udaranya lebih dingin ya. Nah, kalau lebih dingin berarti kan dia lebih rapat, medium udaranya lebih rapat, sehingga suara itu akan dibiaskan menuju permukaan bumi dan suara akan terdengar lebih jelas di malam hari seperti itu. Apakah dapat dipahami oleh Zami dan teman-teman yang lain? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada Ibu. Silakan Leni. Izin bertanya Ibu mengenai dengan gelombang bunyi. Kan dalam penerapan sehari-hari, misalkan kita di dalam ruangan yang besar, kita berteriak gitu bukan? Kayak Ya, suaranya menggema lebih kuat dibandingkan dengan suara yang kita berteriak di ruangan yang lebih kecil. Itu kenapa ya, Bu? oh ya. Mungkin ada teman yang mau menjawab? Ada yang tahu? Sebelum saya jawab, apakah ada yang bisa menjawab? Itu kira-kira berkaitan dengan apa? Kalau misalnya dia di ruangan, misalnya kita berada di gedung yang besar, terus suaranya, kalau misalnya berteriak, itu lebih apa? Lebih kuat, bergemanya lebih kuat gitu, Bu, dibandingkan dengan kayak kita berteriak di ruang yang kecil, Nah, itu ruangan kecil gitu. terkait dengan ini ya, ada namanya gaung dan gema gitu ya. Gaung itu kan bunyi, kalau gema itu bunyi asli bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Kalau gaung kan bunyi pantul yang memperkeruh gitu bunyi asli. Jadi kalau misalnya suara kita berteriak di dalam ruangan yang besar, misalkan itu kan akan dipantulkan kan oleh dinding-dinding pemantul gitu. Nah, itu yang akan memperkuat bunyi asli dari yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya bunyi pantulnya itu malah mengganggu bunyi asli, itu namanya gaung. Biasa kalau misalnya kita berteriak di gunung, misalnya di lembah atau di gunung gitu kan, itu kan akan terdengar lebih keras kan, karena bunyi pantulnya itu tadi. Nah, itu penyebabnya. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya? Sudah cukup ya? Untuk materi kita hari ini saya cukupkan. Semoga bisa kalian pahami. Em, di minggu berikutnya kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, silahkan kalian cari materi tentang gelombang elektromagnetik dan pelajari terlebih dahulu ya. Dan tadi untuk tugas akan saya kirimkan ke grup WhatsApp. Silakan tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan ke LMS atau pada untam.ac.id ya di mata kuliah gelombang dan optik. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.